Lomba lari antar pemuda yang dilaksanakan salah satu organisasi kepemudaan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Ricuhan diduga dipicu oleh sejumlah pemuda yang sengaja memancing keributan untuk memulai aksi tawuran. Tak berselang lama, panitia pelaksana yang mengetahui adanya keributan langsung menghentikan perlombaan dan membubarkan kerumunan pemuda. Menurut panitia, awalnya lomba lari menjadi wadah bagi pemuda agar terhindar dari kegiatan negatif seperti tawuran dan aksi kriminal lainnya yang marak terjadi di Belawan. Tapi yang tidak kita inginkan terjadi. Pecah antara mereka, saya tidak tahu ketepatan, saya tidak di lokasi, saya di dalam kantor. Tapi tidak lama kejadian itu, hanya beberapa menit aja dilerai. Meski lomba lari telah dihentikan, namun warga berharap agar perlombaan serupa dapat dilaksanakan kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Saya Priska Papilaya, berikut berita pilihan siang ini. Pemudik membludak tempat beristirahat atau rest area di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek sempat ditutup. Sejumlah wilayah Israel luluh lantak dihantam roket Iran. Warga Malaysia menyajikan lemang sebagai panganan khas Idul Fitri. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek sejak Kamis pagi. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrean panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang menuju tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki kilometer 48, di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik Lebaran terjadi pada Kamis malam. Ya pemirsa, jelang perayaan Idul Fitri, jalur Kalimalang arah Pantura dipadati pemudik sepeda motor. Lebih dari 10.000 kendaraan melintasi kawasan Kalimalang pada Rabu malam. Arus mudik sepeda motor mulai meningkat di jalur Kalimalang arah Pantura sejak Rabu malam. Ada lebih dari 10.000 sepeda motor melintasi jalur Kalimalang. Para pemudik memilih berangkat pada H-3 bertepatan dengan hari terakhir masuk kerja sebelum cuti panjang. Pemirsa, kendaraan pemudik yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terus meningkat sejak Kamis pagi. Namun arus kendaraan yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur masih ramai lancar karena diberlakukan sistem satu arah. Hingga pukul 7 pagi tadi ada sebanyak 16.000 kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Puluhan petugas disiagakan di area gardu tol untuk membantu proses step out bagi para pemudik untuk mempercepat antrean kendaraan keluar. Meski ada peningkatan volume kendaraan melintas, namun tidak terjadi kemacetan atau ketersendatan yang begitu signifikan. Dikarenakan rekayasa lalu lintas one way nasional dari kilometer 70 hingga kilometer 414 sudah diterapkan sejak kemarin.
Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, kita bergabung dengan Amrina Rida dan juru kamera Yudi Richard. Selamat siang Amrina, apakah kendaraan pemudik di gerbang tol Kali Kangkung siang ini menunjukkan peningkatan? Iya, Priska dan juga pemirsa, kalau ditanya apakah pada siang ini sudah ada peningkatan volume kendaraan yang melintas atau belum, ini nampaknya memang justru terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Kalau tadi pada pukul 7 pagi, ini ada sekitar 16.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo melewati gerbang tol Kali Kangkung. Pada pukul 10 tadi kami mendapatkan data bahwa sudah ada 26.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta keluar dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Semarang ataupun juga Solo. Artinya dalam kurun waktu 3 jam ini ada kenaikan volume kendaraan sebesar 3.000. Dan angka ini kalau kita bagi begitu ya per jamnya, artinya untuk per jamnya ada kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung berada di angka 2.600 hingga 3.000 kendaraan per jamnya. Dan angka ini cukup tinggi, Priska, apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa, yang mana untuk normalnya di gerbang tol Kali Kangkung ini per jamnya hanya berada di angka 800 hingga 1.000 kendaraan saja. Namun meskipun untuk volume kendaraan yang melintas ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kalau kami pantau dari dini hari hingga pada siang hari ini tidak terlihat adanya kemacetan, kepadatan ataupun juga penumpukan kendaraan. Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini masih ramai lancar dan tidak mengalami kepadatan walaupun peningkatan volume kendaraannya cukup signifikan, ini adalah karena pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas one way secara nasional yang diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 dan dilanjutkan dengan one way lokal dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 460 gerbang tol Salatiga. Dan kalau kami pantau memang selama beberapa jam terakhir ini tidak terlihat juga adanya antrian yang begitu mengular di area gardu tol. Kami pantau di area gardu tol memang beberapa kali terdapat antrian kendaraan, namun dengan cepat sekali terurai kurang dari 5 menit dan juga panjang dari antriannya pun juga kurang dari 50 meter. Salah satu faktornya adalah karena banyak petugas yang mobile yang dikerahkan oleh pihak Jasa Marga Semarang Batang yang membantu para pemudik untuk tap out secara portable begitu sehingga antrian kendaraannya ini tidak terlalu lama. Lalu juga untuk gardu tol ini pun juga disediakan ada kurang lebih 21 gardu tol yang terdiri dari 12 gardu tol utama dan juga 9 gardu tol satelit, sehingga memang cukup banyak gardu tol yang bisa mengakomodir para pemudik yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Dan berkaitan dengan one way ini perlu menjadi pertimbangan juga bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Artinya hingga saat ini belum bisa menggunakan jalan tol untuk melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Oleh karena itu dianjurkan bagi pemudik yang akan menuju ke arah Jakarta ini bisa melalui jalur alternatif lainnya. Kita akan lihat bagaimana situasi di sini. Tentu harapannya adalah tidak begitu ada kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas dari para pemudik. Sementara demikian kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih Amrina dan tim liputan telah melaporkan langsung dari kondisi arus mudik Lebaran dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali ditutup untuk sementara waktu. Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Pemirsa, suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrean panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali.
Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos ini Pak, pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Denpasar. Pindah. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga nggak ada yang datang. Misalnya kerja di sini sendiri. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jembrana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Memanfaatkan momen lebaran untuk mencari keuntungan, 2 pegawai ASDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro, Punggur, dan Pelabuhan Pelni diamankan polisi. Keduanya diduga melakukan praktek calo tiket. Tim Jatandras Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pencaloan tiket Pelni. Satu di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaloan tiket di Pelabuhan Roro Pungur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka yang tadi adalah 1 dari luar sebagai pencari korban dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan uang sejumlah Rp500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah Rp150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda Rp10 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Penerapan one way nasional meliputi ruas jalan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Trans Jawa yang diresmikan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dengan pemberlakuan one way nasional, para pemudik diimbau tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Hari ini atau siang ini secara resmi kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional, di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal, di mana dari di kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Melihat bangkitan masyarakat yang melakukan mudik sudah cukup meningkat, maka kepolisian maupun juga jasa marga memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way nasional secara menyeluruh dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Harapannya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tentunya berkeselamatan.
Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrean kendaraan mencapai 13 km. Antrean kendaraan terjadi dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncang. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Petugas memberlakukan one way dan kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diprediksi terjadi pada hari ini. Ada kenaikan sebesar 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000 dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek. Dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas dan sampai hari besok ya. Kemungkinan akan terjadi kembali dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar. Karena baik kepolisian dan kami sudah melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi. Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Sistem satu arah skala nasional masih diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama sejak pagi tadi. Tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan, situasi lalu lintas pun ramai lancar. Sementara itu selama diberlakukannya sistem satu arah bagi pengendara yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa menuju Jakarta bisa melalui jalur arteri. Sementara itu pemirsa, rest area kilometer 57 sempat ditutup imbas padatnya volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan yang memasuki rest area juga sulit mendapatkan parkir. Sebagian pemudik bahkan memilih untuk berjalan kaki ke sekitar rest area. Tidak sedikit dari pemudik yang protes lantaran ditutupnya rest area kilometer 57 untuk sementara. Untuk mengetahui situasi terkini di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, kita sudah terhubung dengan rekan reporter Dilami Aulia dan juru kamera Novan Dwi Kusuma. Selamat siang Dilami, apakah rest area kilometer 57 sudah full pemudik yang beristirahat sehingga dilakukan penutupan atau bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek untuk saat ini memang sudah dibuka kembali, artinya dari para pemudik ini bisa kembali beristirahat ya di rest area ini. Namun tadi pada pukul 9 memang sempat terjadi penutupan oleh pihak kepolisian karena volume kendaraan di dalam rest area ini cukup tinggi, kemudian kantung parkir juga sudah terisi penuh sehingga banyak sekali pemudik yang tidak sabar kemudian memarkirkan mobil mereka di bahu jalan dan memilih untuk berjalan kaki untuk beristirahat di rest area kilometer 57 ini. Kalau kita melihat lagi, Rizka dan juga pemirsa, rest area 57 ini merupakan rest area utama atau arteria dikarenakan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke arah tol Trans Jawa atau Bandung biasanya transit di 57 ini karena melihat juga dari pantauan lalu lintas ya dari kilometer 36 hingga ke kilometer 57 ini cukup padat sehingga memang ini menjadi salah satu alasan para pemudik yang merasa kelelahan akhirnya beristirahat di rest area. Namun begitu dari pihak petugas rest area ini terus menghimbau untuk para pemudik selalu maksimalkan istirahat hanya 30 menit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan nantinya di jalur utama atau di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau kita lihat Priska, dominasi dari kendaraan merupakan kendaraan pribadi berplat B yang terindikasi sebagai para pemudik yang memang telah libur nasional begitu ya, sehingga memutuskan untuk mudik pada hari ini ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur melalui tol Trans Jawa, kemudian ke daerah Bandung melalui tol Cipularang. Apabila nantinya rest area 57 ini dilakukan buka tutup kembali, saya himbau untuk para pemudik ini dapat melakukan istirahat di rest area terdekat. Kalau untuk di
tol Cipularang ini ada rest area kilometer 88. Kalau untuk mengarah ke tol Cipali ini ada rest area 86, KM 86, kemudian KM 102, sehingga para pemudik ini dapat beristirahat jauh lebih nyaman. Dikarenakan kalau di 57 saya juga sempat meninjau ya, di toilet ini juga sangat mengantri, kemudian di posko-posko istirahat ini juga sangat padat sekali, sehingga dihimbau untuk hanya beristirahat 30 menit. Nah Priska, kalau saya juga melihat pantauan arus lalu lintas ya, seperti kontraflow ini juga sudah diberlakukan dari 17 Maret hingga siang hari ini, di mana pemberlakuan kontraflow ini dilakukan dari kilometer 36 hingga kilometer 70, dan yang paling banyak begitu kontraflow ini 2 jalur dilakukan dari kilometer 55 hingga kilometer 70, dikarenakan volume kendaraan terus meningkat. Nah dari data yang saya dapatkan dari pihak kepolisian, sekarang ada kisaran 5.000 hingga 6.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Tentu nantinya rekayasa arus lalu lintas ini akan bersifat situasional ya, mengingat volume kendaraan nantinya akan tentatif. Apabila puncak tentu akan meningkat, namun apabila sudah tidak puncak, mudik ini tentu akan menurun. Dan satu lagi Priska, ini juga masih diberlakukan one way dari kilometer 70 hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, dan one way lokal dari kilometer 414 hingga 460 Semarang Solo. Jadi untuk para pemudik dihimbau untuk selalu berhati-hati, dan lelah, apabila ada lelah begitu bisa rest atau beristirahat di rest area paling dekat. Priska. Terima kasih rekan Dilami dan tim liputan. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan juga hati-hati selalu. Sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Rekayasa lalu lintas one way pun telah dilakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Kita sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18, Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di flat out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin, traffic counting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya, sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional, dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pemudik di Ciwan dan Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai di rumah. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Yang bersangkutan cerita bahwa saya udah janji mau ketemu ibu. Jadi ya kita juga yang anggota polisi cukup sedih dan merinding lah dengan hal tersebut. Ya kita juga bela sungkawa ya untuk yang bersangkutan. Semoga amal ibadah ibunya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera, Jawa, Bali. Keberadaan SPKLU ini untuk mendukung mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik Lebaran.
PT PLN Persero memastikan dukungannya terhadap mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik Lebaran melalui penguatan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, Persero bahkan menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera Jawa Bali. Angka ini meningkat sekitar 1,7 kali lipat dibandingkan periode Idul Fitri 2025. Optimalisasi SPKLU juga dilakukan dari yang sebelumnya slow charging di daerah jalur mudik menjadi fast charging dengan ultra fast charging. Tak hanya di jalur utama mudik secara nasional, PLN bersama mitra telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia. Kami sudah membangun 2 fitur baru, yaitu Trip Planner dan juga antri EV. Kemudian kita prediksi bahwa jumlah pemudik menggunakan mobil listrik meningkat 1,5 kali lipat dibanding dengan pemudik menggunakan mobil listrik di tahun 2025. Dan untuk itu kami melakukan optimasi, yaitu SPKLU yang masih slow charging di daerah jalur mudik kami gantikan dengan fast charging dengan ultra fast charging. Dan jumlahnya kami tambah menjadi 1,7 sampai 1,8 kali lipat. Untuk memastikan layanan kendaraan listrik berjalan lancar, PLN juga menyiapkan 15 unit SPKLU mobile serta lebih dari 5.000 personil yang bersiaga selama 24 jam. Pemudik juga dapat memanfaatkan fitur layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile seperti Trip Planner untuk mengetahui lokasi SPKLU sepanjang rute perjalanan dan Antrif untuk memantau antrean pengisian daya secara real time. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati puluhan ribu calon penumpang sejak Rabu malam. Para pemudik bahkan rela menunggu di lantai area tunggu demi bisa pulang ke kampung halaman lebih awal. Stasiun Pasar Senen masih menjadi titik keberangkatan tertinggi dengan total lebih dari 22.000 penumpang dalam satu hari. Meski kursi tunggu penuh, warga tetap antusias menanti jadwal kereta sambil membawa berbagai oleh-oleh untuk keluarga. Sebagian pemudik memilih datang lebih awal untuk menghindari kepadatan dan memastikan tidak terlambat naik kereta. Minat masyarakat menggunakan kereta api terus meningkat, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Dua hari jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati penumpang. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan Yasmin Atania dan juru kamera Ade Supriyatna. Selamat siang Yasmin, bagaimana kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen pada puncak arus mudik Lebaran siang hari ini? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Berdasarkan pemantauan kami saat ini, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai didatangi oleh para calon penumpang yang akan melaksanakan perjalanan mudik menggunakan kereta api jarak jauh ke sejumlah wilayah. Adapun wilayah favorit ini mulai dari Surabaya, kemudian juga dari Surabaya, kemudian juga ada Semarang, Bandung, Purwokerto, dan lain sebagainya. Berdasarkan data terbaru yang kami terima dari pihak PT KAI, untuk hari ini ada lebih dari 18.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Adapun untuk secara total di wilayah Daob 1 Jakarta, total ada sebanyak lebih dari 52.000 penumpang. Jika berbicara terkait dengan lonjakan arus mudik untuk menggunakan kereta api jarak jauh ini untuk di stasiun Pasar Senen nampaknya terjadi, maksud kami untuk di Daob 1 Jakarta nampaknya terjadi di hari kemarin pada tanggal 18 Maret 2026. Ini ada sebanyak 53.576 penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari wilayah Daob 1 Jakarta. Namun bagi para pemirsa yang masih akan merencanakan gitu ya mudik
di waktu-waktu dekat ini tidak perlu khawatir. Pasalnya dari pihak PT KAI masih menyediakan sekitar 306.000 tiket begitu untuk bisa Anda akses kemudian melakukan perjalanan melalui sejumlah stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Dan bagi para pemirsa yang baru akan melaksanakan perjalanan mudik di hari ini ataupun hari esok, dari pihak KAI selalu mengimbau agar datang lebih awal guna menghindari adanya keterlambatan dan juga memastikan barang bawaan Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 20 kg. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Priska kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin dan juru kamera yang bertugas atas laporan arus mudik lebaran dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Di minggu ketiga konflik di Timur Tengah, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Alasannya tegas, hati nuraninya menolak perang di Iran. Ia juga membagikan salinan surat pengunduran dirinya di media sosial. Di tengah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Kent telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden AS Donald Trump. Ia juga membagikan salinan surat tersebut di akun media sosial X pribadinya. Alasannya tegas karena hati nuraninya menolak perang di Iran. Dalam surat tersebut, Kent juga menuding pejabat tinggi Israel dan media AS menjalankan kampanye misinformasi yang mendorong perang terhadap Iran. Diketahui Joe Kent menjabat sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional sejak tahun 2025. Sebelumnya perang antara AS Israel dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026 dan masih berlangsung hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pengunduran diri Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent sebagai langkah yang baik. Pernyataan ini muncul setelah Kent mundur karena menolak mendukung perang dengan Iran. Statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. If I didn't terminate Obama's horrible deal that he made, the Iran nuclear deal, you would have had a nuclear war 4 years ago. Pemerintah Iran menyampaikan apresiasi mendalam terhadap Indonesia atas solidaritas, dukungan, dan perhatian yang diberikan kepada rakyat Iran. Pemerintah Iran juga membuka jalur bantuan kemanusiaan untuk rakyat Iran. Dalam akun media sosial Kedutaan Besar Iran, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyampaikan apresiasinya sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih tulus pemerintah Iran. Dalam pesannya, Borojerdi juga menyampaikan informasi terkait pembukaan jalur bantuan kemanusiaan serta mekanisme penyaluran donasi bagi masyarakat yang ingin berkontribusi membantu rakyat Iran. Borojerdi berharap agar semangat kemanusiaan, persaudaraan, dan solidaritas kedua negara terus terjaga. در این میان مردم محترم اندونزی به طرق مختلف ما رو مورد حمایت قرار دادن، از ارسال صدها دسته گل تا ارسال صدها و هزاران نامه و آمدن حضوری به سفارت، تسلیت شهادت رهبر، تبریک انتصاب رهبر جدید، محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل. انقدر مسیج ها زیاد بوده که به طرق مختلف به دست من رسیده که من شرمنده بسیاری شدم و فرصت نکردم جواب اونها رو بدم و بسیاری از اینها از سازمان های اسلامی گرفته، سازمان های مردم نهاد گرفته، NGO ها، دانشگاه ها با ارسال نامه هایی حمله های ددمنشانه دشمن به مراکز مختلف رو محکوم میکنن. من از Pemirsa, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel.
Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah serta wilayah pendudukan termasuk Naharia, Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem. Tidak hanya itu, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Khorm Sharfat dan Kibar Shikan. Rudal-rudal ini memiliki hulu ledak seberat 2 ton. Akibat serangan rudal, sebuah mobil di kawasan Holon terbakar hebat. Suara alarm terus berbunyi hingga petugas damkar tiba di lokasi. Di kawasan Ramat Gan, sedikitnya 2 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat serangan itu. Iran mengumumkan kematian Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan oleh Israel. Kiprah Larijani dalam pemerintahan Iran amatlah besar. Pernah menjabat sebagai petinggi Garda Revolusi Iran hingga bertanggung jawab mengawasi program nuklir Iran. Ali Larijani merupakan sosok penting dalam peta politik dan keamanan Iran selama 4 dekade belakangan. Larijani pernah menduduki posisi-posisi penting mulai dari media massa milik pemerintah Iran, parlemen, hingga institusi keamanan. Memiliki latar belakang akademi di ilmu sains dan filosofi, Larijani bergabung dalam Garda Revolusi Iran atau IRGC pada tahun 1982. Lalu dirinya menjabat di berbagai petinggi di beberapa kementerian sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Garda Revolusi mulai dari 1989 hingga 1992. Larijani lalu dipercaya untuk mengisi jabatan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi di mana dirinya bertanggung jawab untuk mengawasi beragam perjanjian dan produksi nuklir. Menghadapi serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Larijani menyebut Presiden Donald Trump jatuh ke dalam perangkap Israel. Dalam serangan Israel semalam, suntuk Selasa waktu setempat, Larijani dinyatakan meninggal dunia bersama sejumlah rekannya. Militer Iran pun berjanji membalas kematian Larijani. Iran terus melancarkan gelombang serangan baru ke Israel. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Israel luluh lantak. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv. Usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirene beraung-raung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Pemirsa, misil pencegat serangan udara Iran gagal di bendung Israel sehingga menghantam dan merusak targetnya. Tidak hanya rusak bangunan, roket Iran membuat kendaraan ikut terbakar.
misil pencegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di komplek tersebut. Sementara itu, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang. Serangan udara Israel menargetkan sebuah gedung hunian di wilayah Al-Aqabiyah, Lebanon Selatan. Ledakan dahsyat terlihat disertai oleh kobaran api. Sementara pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon pada hari Selasa. Seiring Israel memperluas operasi militernya di negara tersebut di tengah gejolak regional yang sedang berlangsung. Asap mengepul dari lokasi yang terdampak saat serangan menghantam kendaraan militer dan infrastruktur yang diklaim milik kelompok Hizbullah Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat per Selasa 17 Maret 2026 jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret mencapai 912 orang dengan 2.221 lainnya terluka. Dalam laporan hariannya, Kemenkes Lebanon melaporkan 26 orang tewas dan 80 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Diketahui pesawat tempur Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon, terutama menargetkan kota-kota di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Serangan udara Israel menghancurkan sebuah apartemen di Beirut Tengah, Lebanon hingga rata dengan tanah. Serangan ini menjadi yang keempat terhadap bangunan apartemen di Beirut di tengah meningkatnya intensitas konflik di Lebanon. Serangan intensif di beberapa wilayah Lebanon dan operasi darat di selatan menyerang pusat Beirut beberapa kali tanpa peringatan. Salah satu serangan menghantam sebuah apartemen di lingkungan Zukak Al-Blak di pusat kota, daerah padat penduduk yang dekat dengan markas pemerintah dan beberapa kedutaan. Pasukan Zionis Israel merangsek masuk ke Lebanon Selatan dan membersihkan lokasi yang diduga sebagai gudang senjata Hizbullah. Keberadaan pasukan Zionis ini pun ditolak oleh lansia yang menolak diusir dari tempat tinggalnya. Rekaman video menunjukkan tentara Zionis memasuki sebuah bangunan yang diduga sebagai fasilitas penyimpanan milik Hizbullah. Israel mengkonfirmasi operasi darat di Lebanon Selatan ini dilakukan seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah terkait konflik Timur Tengah. Sementara itu, keberadaan pasukan darat Israel di Lebanon Selatan mendapat perlawanan dari warga dan lansia yang berdomisili di Lebanon Selatan. Mereka menolak keberadaan pasukan Israel serta menolak meninggalkan rumah mereka meskipun mendapatkan tekanan dari tentara Israel. ريت هون بالهبارية إنه صامدة بأرضي لأن الأرض لها قيمة كبيرة عندي لها قيمة كبيرة عندي فكمان هون إنه حرام في ناس كتير إنه بأعمار كتير كبيرة أولادهم أغلبيتهم مسافرين أو ببيروت وما قادرين يظهروا فأنا هون بضل يعني الحمد لله عم بقدر ساعد العجزة عم مثلا هذا بقول لي خدينا على مستشفى هي بقول لي عند حكيم عندي. Sebelumnya IDF mengeluarkan peringatan melalui juru bicaranya Avichai Adrae mendesak warga di Lebanon Selatan yang terletak di selatan Sungai Litani untuk segera pindah ke sisi utara sungai jelang operasi militer yang akan dilakukan yang ditargetkan pada Hizbullah. Pemirsa, puluhan imigran mengungsi di gereja Santo Yosef usai perang Israel dengan Hizbullah memanas. Mereka mengungsi lantaran terlantar usai kehilangan pekerjaan dan tempat menetap akibat perang. Gereja Saint Yosef di daerah Ashrafih, Beirut, Lebanon membuka pintunya bagi para pengungsi dan pekerja imigran yang terpaksa meninggalkan rumah mereka menyusul serangan udara Israel yang terus berlanjut. Para pengungsi mengungkapkan situasi pekerja migran di Lebanon selalu sulit dan semakin sulit di tengah perang yang berkecamuk.
Mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan hingga terlantar. Aktivitas yang terhenti karena perang. The situation of migrant workers in Lebanon is always difficult, and in a war it is even more difficult. When the displacements happened, there are migrants present in every single part of Lebanon. In every cadastre, there are Lebanese people. There are also migrants. And so when Lebanese people have to flee, so do migrants. At the start of the war, unfortunately, there were no shelters open to welcome migrants. And so we had to open. This church behind me was a shelter in 2024 as well that was also managed by the Jersey Refugee Service. And so we were able to draw on our experience from the most recent war to open up another shelter now for double the capacity. We have almost 200 people here in the shelter. Para migran yang mengungsi kebanyakan pekerja yang berasal dari Ethiopia, Sini, dan Sebini. Mereka pun berharap perang segera usai agar dapat kembali memperoleh penghasilan. Pemirsa, sejumlah jet tempur berangkat dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Rencananya kapal ini akan berangkat untuk menyerang Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman jet tempur yang berangkat dari kapal induk USS Abraham Lincoln menjelang serangan terhadap Iran. Rekaman video menunjukkan jet tempur lepas landas dan mendarat di kapal induk yang lokasinya dirahasiakan. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia sedang mengumpulkan koalisi untuk membantu menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Pemirsa, pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer terlihat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom GDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tidak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video serangan pesawat nirawak yang diklaim berhasil menghantam pos anggota Basij, organisasi paramiliter Iran bentukan Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan ledakan diikuti asap tebal dan kobaran api di sebuah pos pemeriksaan di Teheran pada hari Selasa. Menurut IDF, ada lebih dari 10 pos Basij diserang termasuk pusat komando darurat. Militer Israel mengatakan serangan ini bagian dari operasi yang menargetkan Basij dan Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Dalam pengumuman terpisah, pihak berwenang Israel mengatakan Golam Reza Soleimani, komandan Basij, tewas dalam serangan udara pada hari Selasa. Para pejabat Israel juga mengatakan operasi ini berhasil menewaskan pejabat tinggi Iran Ali Larijani. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan sebuah video. Sementara itu Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee membagikan momen pertemuan dirinya dengan Netanyahu di media sosial miliknya. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee membagikan momen saat dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Video ini dikeluarkan untuk menyangkal isu Netanyahu tewas akibat serangan Iran. Video ini lagi-lagi memicu kontroversi lantaran netizen menanyakan keaslian. Tidak hanya video ini, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengeluarkan video konferensi pers. Selain Netanyahu, dalam video ini juga hadir Menteri Pertahanan Israel hingga Kepala Staf Mossad. Sebelumnya Netanyahu sempat dikabarkan tewas akibat serangan Iran. Ia pun berkali-kali mengeluarkan video untuk menyangkal isu ini. Namun publik meragukan keaslian.
I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching. Pemirsa, keributan terjadi di sebuah kafe di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Massa yang diduga dari ormas terlibat cekcok dengan pengelola kafe lantaran rencana konser dangdut koplo. Keributan terjadi di sebuah kafe di Sampang, Jawa Timur antara pengelola kafe dengan massa diduga ormas. Seorang pria berkopiah putih berbincang dengan pihak kafe terkait konser dangdut koplo yang akan digelar di lokasi itu. Namun seorang massa berupaya meraih dagu perwakilan kafe hingga terjadi keributan. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung turun tangan untuk melerai dan mengamankan situasi. Sementara itu menyikapi kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang akhirnya menyegel kafe. Penyegelan dilakukan karena pemilik kafe dinilai tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas. Bukan penutupan sementara sampai batas yang tidak ditentukan terhadap Liko Cafe Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polaken, Kecamatan Sampang, pemilik Ahmad Herianto, yang diduga melanggar izin usaha berdasar surat dinas sekian-sekian dan surat sekretaris sekian-sekian. Pemerintah Kabupaten Sampang mengimbau para pelaku usaha agar mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kondusivitas di masyarakat di saat bulan Ramadan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menampilkan wajah para pelaku terduga penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor, pengendara berada di bagian depan sementara penumpang di belakang diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4.
Pemirsa, Mabes TNI telah menahan 4 anggota TNI pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pelaku terdiri dari 1 orang kapten, 2 orang letnan 1 dan 1 orang berpangkat serda. Doa kita bersama supaya tidak ada Andri-Andri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyampaikan pihaknya telah menangkap 4 pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Yusri menyebut keempat pelaku merupakan oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada asas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka, ya. Jadi emang kalau di Denmark itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU. Ya. Korban penyiraman air keras Andri Yunus kini masih terus menjalani tindakan medis akibat luka di sejumlah bagian tubuhnya. Andri Yunus akan menjalani sejumlah tindakan operasi sebagai upaya pemulihan. Kondisi perkembangan medis dari kawan kami Andri Yunus, seperti yang kita ketahui pada rilis resmi kemarin di hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2026, pihak RSCM mengkonfirmasi ulang bahwa hitungan awal saat masuk IGD diagnosa terdapat luka bakar sekitar 24% akibat reaksi inflamasi dari cairan keras yang mengenai kulit. Itu kemudian dikoreksi ulang oleh dokter penanggung jawab pelayanan pasca adanya penilaian medis terkait dengan koreksi penilaian medis yang kemudian menyatakan bahwa rekan kami Andri Yunus itu mengalami luka bakar sekitar 20% pada area tubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan derajat keparahan 3 pada fase akut. Kondisi tersebut juga menyebabkan adanya penurunan penglihatan serta kerusakan pada kornea. Itu benar terjadi pada saat awal kejadian. Namun kami beruntung kondisi Andri sudah membaik dan sudah ditangani dengan sangat baik oleh pihak dokter maupun pihak rumah sakit yang bertugas. Dengan Andri Yunus menjalani tindakan pembersihan jaringan yang rusak,
pada mata kanan serta telah melakukan transplantasi membran amnion guna melindungi permukaan mata dan mendukung proses penyembuhan dari rekan kami. Selanjutnya, rekan kami dan kawan kami Andri Yunus juga tengah dirawat di high care unit di RSCM, kemudian ini untuk mendapatkan pemantauan dan perawatan lebih lanjut yang secara komprehensif oleh tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis mata, kemudian dokter bedah plastik, maupun dokter bedah plastik rekonstruksi serta tim medis kegawat daruratan itu sudah ditangani, dan terapi yang diberikan juga sudah banyak diberikan kepada para dokter dan tenaga medis yang bertugas. Kami juga ingin mengabarkan terkait dengan penanganan medis dari kawan kami Andri Yunus pada hari Selasa lalu, pada 17 Maret tahun 2026, Andri Yunus juga telah menjalani prosedur medis lanjutan untuk kemudian mengangkat jaringan kulit yang telah mati, dan penanganan dini ditujukan pada seluruh area yang mengalami luka bakar dengan prioritas utama pada bagian wajah, termasuk tanam kulit pada bagian wajah. Sedangkan pada bagian area leher, dada, lengan kanan masih terdapat luka yang cukup dalam sehingga belum bisa dilakukan tanam kulit, dan tindakan operasi ini kemungkinan perlu dilakukan lebih dari 1 kali. Untuk itu kami mohon doanya dan juga solidaritas dari teman-teman semua untuk kesembuhan dan pemulihan. Sementara itu pemirsa, seorang wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh mantan kekasihnya. Pelaku nekat datang dari Papua karena sakit hati usai ditolak rujuk. Tim Resmo Polsek Tamalate menangkap Ali, seorang pria yang melakukan penyiraman air keras terhadap mantan kekasihnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Aksi penganiayaan terjadi di kamar tidur rumah korban di Jalan Depasawi Dalam, Kota Makassar. Pada saat itu, pelaku mengetuk jendela kamar korban dan menyiramkan air keras saat korban menghampiri. Diduga pelaku telah merencanakan aksi ini sejak putus hubungan dengan korban 6 bulan lalu. Pelaku nekat datang dari Papua dan mencari keberadaan korban karena sakit hati. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Sudah berapa bulan itu tidak menjalin hubungan selayaknya pacaran. Karena ini perempuan sudah menolak untuk mau kembali jadi pacarnya, akhirnya ini pelaku jauh-jauh dari Irian datang ke sini untuk mencari ini si korban. Setibanya di sini dia langsung melakukan penganiayaan dengan cara menyiram. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa plastik sarung tangan dan buku catatan berisikan kekesalan pelaku terhadap korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, H-3 Lebaran, Perum Bulog beserta Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Gerakan pangan murah Perum Bulog ini digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan gerakan pangan murah ini merupakan sinergi dan kolaborasi yang sangat strategis dalam penyerapan komoditas pangan di masyarakat. Dalam gerakan pangan murah ini melibatkan 36 Polda, 510 Polres dengan target menjangkau sekitar 295.000 penerima manfaat dari berbagai kalangan masyarakat. Berbagai komoditas pangan seperti beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu disediakan dengan harga lebih terjangkau untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan jelang Idul Fitri. Secara masif, secara nasional, baik TNI, Polri maupun pemerintah melaksanakan gerakan pangan murah. Nah ini tujuannya tidak lain dan bukan untuk mewaspadai jangan sampai terjadi panik buying oleh masyarakat.
Pemerintah memastikan semua aset strategis BUMN khususnya tanah akan diprioritaskan untuk mendukung program strategis pemerintah. Salah satunya program 3 juta rumah. Hadirnya hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan mampu mendorong banyak sektor ekonomi ke depan. Pemerintah memastikan semua aset strategis BUMN khususnya tanah akan diprioritaskan untuk mendukung program pemerintah seperti program 3 juta rumah. Dalam acara pencanangan pembangunan hunian untuk mendukung program 3 juta rumah, Ketua Satgas Perumahan Rakyat Hashim Joyo Hadi Kusumo menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program 3 juta rumah, terutama yang menggunakan aset BUMN. Hashim meminta seluruh pihak yang terlibat tidak main-main dengan kualitas bangunan serta menghentikan berbagai praktik markup berpotensi merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat program tersebut. Bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi untuk perumahan. Itu sudah petunjuk begitu, Pak. Karena terus saja ada pihak-pihak yang mau ambil keuntungan, Pak, dengan nilai pasar dan sebagainya. So, saya kira itu sudah petunjuk, saya kira Pak Bobi sudah tahu itu. Hadirnya hunian murah bagi masyarakat kecil diharapkan akan mampu mendorong banyak sektor ekonomi ke depannya. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Audi, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Priska dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Audi dari NTMC Korlantas Polri. Dan saat ini saya tepat berada di Jalan Raya Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan, yaitu tepatnya yang akan mengarah ke bawah Tasik, Kota, dan juga kanan ke arah Garut. Untuk volume kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu roda 4, roda 2, kendaraan travel mudik, dan juga kendaraan muatan angkutan barang. Ya, untuk sistem pengaturan lalu lintas di kawasan ini, jika terjadi kepadatan melewati Jalan Raya Lingkar Nagrek Garut dan memasuki Jalan Nanggeleng Cirayu dengan tujuan Limbangan ataupun Kota Tasikmalaya, yaitu ketika terjadi penyempitan ruas jalur dari 2 lajur menjadi 1 lajur tepat setelah pos terpadu Cikaledong. Satlantas Polresta Bandung akan menerapkan sistem penambahan lajur di Jalan Raya Nagrek dengan tujuan tidak terjadi kepadatan yang panjang sebelum memasuki 1 lajur arah Limbangan atau pelaksanaan cara bertindak sistem one way sepenggal di kawasan ini. Ya, kami mengimbau bagi para pemudik yang menggunakan mobil agar bersabar ketika memasuki antrian 1 lajur, dan untuk sepeda motor tetap gunakan lajur sebelah kanan ataupun kiri demi kelancaran bersama. Selanjutnya kami mengingatkan kembali kepada para peserta mudik bahwa kondisi jalan di Lingkar Nagrek dalam kondisi menurun dan berkelok. Guna mengantisipasi adanya kecelakaan lalu lintas, pastikan kondisi rem Anda dalam keadaan optimal dan juga fisik Anda dalam keadaan sehat. Dan juga tetap berkonsentrasi penuh serta tidak membawa barang bermuatan yang berlebih. Kami informasikan juga bahwa dalam rangka kelancaran dan kenyamanan para peserta mudik tahun 2026, Kapolres dan Kasat Lantas beserta stakeholder akan melakukan pertebalan personil di beberapa titik yang dianggap menjadi kolom kemacetan di Jalan Raya Lingkar Nagrek ini. Seperti di jalur Cikaledong dan Ciherang yang menjadi penghubung antara Tasikmalaya dan Garut akan mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu kami mengimbau agar terus mengikuti arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dan silakan manfaatkan pos-pos pelayanan terpadu yang sudah disediakan di setiap titik ruas jalur selatan Lingkar Nagrek ini. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui WA di 0858 7150669. Mudik aman, keluarga bahagia. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Jalan Raya Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Priska.
Terima kasih Brigadir Raudi atas laporan Anda dari kawasan Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, meski pemerintah belum menetapkan 1 Syawal, sebagian umat muslim di kota Depok, Jawa Barat telah melaksanakan sholat Idul Fitri pada Kamis pagi. Suasana khidmat menyelimuti area terbuka di depan rumah makan Jalan Juanda Depok saat ratusan jemaah berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Pelaksanaan sholat yang dipimpin oleh Ustadz Hashim Mustafa berlangsung tertib di bawah pengamanan petugas Polsek Sukma Jaya. Perbedaan waktu lebaran ini didasari oleh keyakinan jamaah yang merujuk pada hasil ruqyat hilal global, di mana posisi bulan dilaporkan telah terlihat di beberapa wilayah seperti Afghanistan dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Syariah setempat. Pemirsa, sebuah masjid biasanya dibangun megah di atas permukaan tanah. Namun di Kabupaten Tuban, ada masjid yang dibangun di kedalaman 20 meter dari permukaan tanah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi. Sekilas tak ada yang menyangka bahwa gerbang berwarna kuning keemasan ini adalah pintu masuk menuju masjid bawah tanah yang terkenal di Tuban. Masjid Ashabul Kahfi di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban ini dibangun di dalam gua alam dengan kedalaman 20 meter dari permukaan tanah. Meski dibangun di dalam gua, tidak ada kesan gelap dan seram dari masjid ini. Justru yang terlihat adalah kesan artistik karena masjid dihiasi beragam lampu warna-warni serta hiasan kaligrafi dan batu marmer. Masjid ini jadi destinasi wisata religi dan banyak dikunjungi warga, terutama saat liburan dan musim mudik lebaran. Untuk tempatnya bagus, Mas, berbeda dengan masjid yang lainnya karena masjid ini berada di bawah perut bumi atau di bawah atau di dalam tanah, Mas. Mas, kalau untuk selain masjid di dalamnya ada apa aja sih, Mas? Selain di dalam masjid tadi saya lihat ada replika yang menyerupai Ka'bah dan beberapa replika lain yang tidak ada di masjid lain. Dibangun tahun 2002, lokasi masjid dulunya merupakan tempat pembuangan sampah. Kemudian dilakukan pembersihan secara bertahap sekitar 18 bulan sebelum akhirnya dibangun menjadi tempat ibadah. Dulunya sebelum ditemukan ini dulu ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini sama Abah Yai dibersihkan sampahnya selama 18 bulan. Lalu sampah bersih baru Abah Yai membangun pondok pesantren perut bumi, masjid bawah tanah, julukannya Masjid Pusar Bumi. Pengunjung yang datang tidak hanya dari Tuban, tapi dari berbagai daerah lain, seperti Jawa Barat hingga Sumatera. Untuk masuk ke kawasan ini tidak dipungut biaya tiket. Pengunjung hanya perlu membayar parkir kendaraan dan mengisi kotak amal seikhlasnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibabanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di negeri jiran Malaysia, tradisi membuat lemang terus dilestarikan. Lemang merupakan kudapan yang kerap disajikan saat Hari Raya Idul Fitri. Menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan dan datangnya Hari Raya Idul Fitri, tradisi pembuatan lemang terus dilakukan. Terbuat dari beras ketan yang direndam dalam santan kelapa, lemang merupakan makanan tradisional khas masyarakat Melayu di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Pertama-tama pembuat lemang menyiapkan daun lerek yang sudah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam potongan-potongan bambu. Lalu kelapa dibelah dan diparut untuk diambil santannya. Selanjutnya beras ketan dicuci hingga bersih.
Begitu siap semua, santan beserta beras ketan dimasukkan ke dalam potongan bambu hingga penuh dan siap untuk dibakar. Uniknya, alih-alih menggunakan oven modern, pembuatan lemang dilakukan dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya, sehingga mampu memberikan aroma khas asap pada lemang yang sudah matang. Tumpukan bambu berisi adonan lemang pun diatur berjejer dan dimasak di tepian api besar hingga matang. Begitu berubah warna yang menandakan lemang sudah matang, bambu-bambu ini pun diangkat. Cantik bukan? Lemang pun siap diborong pembeli. Pemilik usaha pun menceritakan rahasia di balik legitnya lemang buatannya. Lemang tu sedap, mestilah daripada bahan yang terkandung dalam lemang tadi. Seperti kita gunakan beras pulut susu nombor 1 Thailand. Kemudian kita gunakan santan yang pure yang datangnya daripada kelapa matak, kelapa kampung, kelapa mawar yang kandungan fat, yang kandungan lemaknya tinggi. Kita hasilkan, kita perah sendiri, kita parut, kita belah, kita santan sendiri, kita proses sendiri supaya kita dapat ukuran yang tepat. Di Malaysia, lemang kerap disajikan dengan berbagai lauk yang cocok disajikan saat hari raya nanti. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di sindonews.com. Saya Priska Papilaya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.